Sebelum kita merakit jari-jari, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nama-nama komponen roda tersebut. Untuk komponen yang pertama adalah hub atau biasa disebut dengan tromol. Tromol yang saya contohkan pada video ini adalah tromol jenis roda belakang. Untuk komponen yang kedua ada spoke atau biasa disebut dengan jari-jari. Dan komponen yang ketiga ini adalah rim atau biasa disebut dengan pelek atau lingkaran. Langkah selanjutnya, kita harus dapat membedakan antara jari-jari luar dan jari-jari dalam, supaya kita lebih mudah ketika akan merakit jari-jari tersebut. Perhatikanlah kedua jari-jari berikut ini. Untuk yang sebelah kiri namanya jari-jari luar. Ciri-cirinya yaitu membentuk siku atau sudutnya 90 derajat pada ujungnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah jari-jari dalam. Nah, jari-jari ini bentuknya lebih bengkok ke atas atau sudutnya itu sekitar 100 derajat. Setelah kita bisa membedakan antara jari-jari luar dan jari-jari dalam, alangkah baiknya dipisah teman-teman, jangan dicampur. Tromol pada sepeda motor memiliki dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Bagi seorang pemula seperti kita ini akan lebih baik ketika belajar merakit jari-jari itu satu sisi terlebih dahulu agar mudah dipahami. Mari kita lanjutkan perakitan jari-jari pada sepeda motor, di mana kita gunakan terlebih dahulu ini jari-jari luar yang teman-teman yang tekukannya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan ke di bagian sebelah sini. Kita masukkan satu persatu. Di sini kan ada satu ya. Ini harus dikosongkan dulu teman-teman. Kita kosongkan satu selisih satu. Kemudian di sebelah sini dikosongkan dan di sini kita isi lagi. Terus lakukan sampai dengan selesai. Kita kasih selisih satu lubang. Nah, setelah semuanya masuk, tinggal kita angkat aja teman-teman. Kita angkat seperti ini. Nah, kemudian dibalik. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi semuanya sudah jadi. Untuk pemasangannya ini sudah benar. Jadi kita lihat di sini nggak ada yang salah ya. Perbedaannya antara jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kalau jari-jari luar ini 90 derajat Celcius itu masuknya dari dalam ke luar, makanya disebut dengan jari-jari luar. Sedangkan yang sebelah sini itu namanya jari-jari dalam. Nah, jari-jari dalam ini memiliki sudut yaitu 100 derajat Celcius atau lebih dari 90. Nah, kita lihat ya. Ini sudutnya lebih dari 90 teman-teman. Nah, ini namanya jari-jari dalam. Untuk jari-jari dalam masuknya dari luar. Kita masukkan seperti ini. Setelah dimasukkan, diangkat kembali seperti tadi. Nah, ini untuk jari-jari sebelah sisi kanan itu sudah kita pasang teman-teman. Selanjutnya kita putar. Untuk arah putarannya kita putar ke sebelah kanan. Kita putar sebelah kanan. Nanti jari-jarinya menghadap ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti ini teman-teman. Nah, sebelum dirakit, alangkah baiknya teman-teman harus bisa membedakan terlebih dahulu lubangnya. Oke, kita perhatikan dulu.
Untuk pemasangan pertama, coba kita perhatikan dulu. Contoh, kita akan memasang jari-jari dari sebelah sini dulu. Kita masukkan ke lubang sebelah sini. Kita lihat. Nah, di mana lubang ini menghadapnya ke arah sana, teman-teman. Mengarah ke sana, sehingga nanti kita masukkan ke lubang ini. Nah, ini langkah yang pertama, masukkan sini. Kita tidak boleh memasang di bagian ini, teman-teman, karena lubang ini itu untuk bagian bawah, lubang bagian bawah. Sedangkan lubang yang sebelah sini itu menghadapnya ke sini, teman-teman. Itu menghadapnya ke arah kanan. Itu tidak boleh kita masang di sebelah sini pertama. Jadi yang kita pasang itu boleh di bagian sebelah sini yang menghadapnya itu ke kiri, sesuai dengan rotasi dari pada jari-jari ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita masang jari-jari yang pertama ini, jangan lupa kita pasangkan mur terlebih dahulu. Kita pasangkan murnya yang sebelah sini. Lanjut, setelah kita masang jari-jari pertama, kita jari-jari yang kedua. Untuk menentukan jari-jari yang kedua, kita hitung dari sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, rumus memasang jari-jari untuk tromol bagian belakang yaitu 4 hub, kemudian 3 rim. Nah, 4-nya dari sini, teman-teman, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jari-jari yang ini, jari-jari yang keempat, kita harus disilang dengan jari-jari yang tadi pertama dipasang sebelah sini. Disilang. Kemudian kita masukkan nomor 3. Karena tadi 4 dikali 3. 3-nya 1, 2, 3. Nah, masuk ke lubang sebelah sini. Kita masukkan terlebih dahulu. Baru kita pasangkan murnya lagi. Setelah terpasang 4 kali 3, langkah selanjutnya kita hitung dimulai dari sini 1, 2, 3. Kita pakai rumus 3 kali 5 ya, teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan jangan lupa kita pasang lagi murnya. Lanjut, setelah ini terpasang yang jari-jari yang ketiga, kita hitung lagi, teman-teman, dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ambil jari-jari yang sebelah sini yang di bagian bawah. Kemudian kita silangkan ke jari-jari nomor 3 yang ini. Disilang. Ini kita masuk ke sebelah sini, teman-teman. Nah, dilihat. 1, 2, 3. Ini sudah terlihat, teman-teman. Jari-jari 1, 2 sudah kita rakit. Kemudian 3 dan 4 sudah kita rakit. Lanjut, berarti kita bagian yang nomor ini, nomor 5. Nah, kita hitung dari sini. Terakhir kita pasang 1, 2, 3. Terus kemudian di bawahnya 5. 3 hub, 5 rim. 5 rim dari sebelah sini, teman-teman. Oke, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan lubang sebelah sini.
Nah, sebentar lagi selesai teman-teman untuk merakit jari-jari satu sisi ini. Saya sarankan buat para pemula, kalau kalian ingin belajar merakit jari-jari, sebaiknya satu sisi terlebih dahulu seperti yang saya contohkan ini. Apabila teman-teman satu sisi ini sudah bisa, nanti akan kita lanjutkan part yang kedua, cara merakit jari-jari sebelah kanan dan kiri, atau kedua sisinya nanti kita rakit secara bersamaan. Bagaimana caranya? Simak terus ya untuk part yang kedua hanya di YouTube Sibai Official.